Memiliki jabatan, kedudukan, dan kekuasaan merupakan impian setiap manusia, karena dengan jabatan mereka akan mendapatkan kemudahan, kesenangan, dan segudang keistimewaan lainnya. Sehingga manusia berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, mulai dari level terendah sampai level tertinggi menjadi pejabat dan pemimpin negara. Dalam Islam, pemimpin dan kepemimpinan adalah kebutuhan dalam menjalani kehidupan sosial, baik dalam rumah tangga, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Pentingnya keberadaan seorang pemimpin dijelaskan baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Karena dalam Islam, pemimpin bukan saja bertanggung jawab untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan keamanan bagi masyarakatnya, tetapi pemimpin juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan nilai-nilai universal yang ada dalam Al-Quran dan hadis, sehingga melahirkan negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, yaitu negeri yang mendapatkan kemakmuran dunia dan akhirat. Namun, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan, karena dalam Islam, seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin." Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana sosok pemimpin dalam kacamata Islam? Apa saja kriteria seorang pemimpin yang ideal dalam Islam? Mari kita simak pembahasannya siang ini bersama guru-guru kita dalam program Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا
بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang kita cintai, Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin Jalan Zeni, Komplek KPAD Jatiwaringin, Cipinang Melayu, Jakarta. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini tentu saja seperti biasa saya tidak hadir sendirian, telah hadir tengah-tengah kita Syasha Sabrina. Assalamualaikum Sasa. Waalaikumsalam Mas Agung. Apa sehat? kabar? Alhamdulillah. Tema hari ini bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap. Betul, dan sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas Agung. That's ya. right. Insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman dari guru-guru kita nanti. Siapa saja yang akan tampil hari ini? Hari ini guru kita telah hadir bersama Kiai Haji Jujun Junaidi, Kiai Haji Sumarno Syafi'i, dan Ustadz Aswan Faisal. Yang akan membahas tema pada hari ini yaitu sosok pemimpin dalam Islam. Dalam Islam. Jadi konteksnya adalah pemimpin yang kita sandarkan dalam aturan-aturan Islam. Ya. Nah nanti tentu saja bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan barangkali sanggahan atau apapun, ada nanti segmentasi tanya jawab. Betul ya. sekali. Baik pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada dan juga hadirin dan hadirat yang Allah takdirkan kita berada di tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, yaitu rumah Allah. Tidak lupa kepada yang mulia guru kami, Kiai Sumarno, juga Kiai Jujun, mohon maaf dibelakangin. Dan juga pembawa acara kita, mudah-mudahan tidak selalu kita harus pesimis dengan apa yang ada di hadapan kita. Karena segala sesuatu yang Allah tetapkan bagi kita pasti ada kebaikannya.
Hadirin juga pemirsa rahimakumullah. Bicara tentang sosok pemimpin dan kepemimpinan, baiknya kita flashback ke belakang. Perlu kita melihat sejarah. Artinya, segala sesuatu yang ada pada kita saat ini tidak lepas daripada yang namanya sejarah. Dahulu 14 abad lebih yang lalu, pernah ada satu fitnah yang menerpa umat Islam. Yang paling dahsyat fitnah itu terjadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Yaitu di tahun 35 Hijriah, wafatnya Sayyidina Utsman. Ini pun beliau wafat asbab fitnah, asbab kepemimpinan, asbab yang dipimpinnya. Tidak lain dan tidak bukan hal seperti ini mampu menggetarkan dan merubah sejarah. Selang wafatnya Sayyidina Utsman, maka terjadilah gejolak terhadap umat Islam. Padahal mereka ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, ahli baca Quran, bahkan ribuan di antara mereka para penghafal Quran dan penghafal hadis. Dan ada di antara mereka juga tidak sedikit jumlahnya, yaitu mereka yang pernah duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apalah daya ketika fitnah sudah menerpa. Inilah sunnatullah. Artinya umat di zaman ini baiknya mampu mencermati segala aspek yang berlaku sambil kita menoleh ke belakang. Kalau kita naik mobil, coba bayangkan kita naik mobil nggak pakai kaca spion, apa jadinya kendaraan dan perjalanan kita? Kita naik mobil nggak ada kaca belakang, apa jadinya perjalanan kita? Kemungkinan akan kesulitan dan kesusahan, bahkan kecelakaan akan menimpa. Selang 1 tahun perjalanan fitnah yang menerpa Sayyidina Utsman sehingga beliau terbunuh. Saya nggak menceritakan secara detail karena panjang sekali. Bisa jadi kalau sekiranya saya ceritakan semua kita bubar di sini jam 5 sore. Siap? Siap. Ibu, bapak siap, TV One nggak siap. 1 tahun kemudian terjadilah fitnah lain. Peperangan yang bernama Perang Jamal di tahun 36 Hijriah. Perang Jamal ini unik, hadirin, pemirsa, dan juga seluruh yang hadir di tempat ini. Perang Jamal ini unik, kenapa? Bisa kok mertua perang dengan menantu. Sayyidah Aisyah berperang dengan Sayyiduna Ali. Terbunuh pada peperangan itu yaitu Thalhah dan Zubair. Para penghafal Quran terbunuh. Ketika mereka berhadap-hadapan yang di sebelah sini takbir, di sana takbir. Inilah dahsyatnya sebuah kepemimpinan dan fitnah yang menyelimuti para pemimpin kita. Kemudian di tahun 37 Hijriah, Sayyiduna Ali mendengar berita di Syam terjadi pemberontakan. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Tidak lain dan tidak bukan termasuk kekasih Allah yang pernah duduk bersama Rasulullah, yaitu Sayyiduna Muawiyah. Amr bin As selaku panglimanya. Berperang mereka di Syam. Sehingga dalam peperangan tersebut muncullah satu kelompok yang tidak mau ikut terhadap pemerintahan, tidak mau ikut terhadap pemimpinan. Yaitu apa? Yang sekarang aliran dan faham itu sangat dijauhi, bahkan diharamkan kita mengikutinya, yaitu faham Khawarij. Dia keluar dari kepemimpinan. Dia tidak mau ikut akan kepemimpinan, walaupun ini sahabat, walaupun ini sahabat. Inilah Bapak Ibu dan pemirsa fenomena yang berlaku bagi umat Islam. Nah, sekarang kita sudah ada di zaman ini. Dari apa yang saya sampaikan tadi, mestinya kita bisa mengambil sebuah pembelajaran. Bahwa umat Islam selalu dicerdaskan oleh hal-hal yang membuat mereka berselisih. Saya bicaranya dicerdaskan ya, bukan bertengkar terus. Dicerdaskan. Karena itu ulama menerangkan kepada kita bahwa pemimpin ini adalah satu sosok yang sangat penting. Apalah artinya, apalah jadinya sebuah wilayah, sebuah daerah bila tanpa seorang pemimpin.
Pak, Bu, pemirsa, jangankan negara yang besar, rumah tangga kalau nggak jelas pemimpinnya siapa, bisa jadi itu rumah tangga bertengkar melulu. Kata istrinya, saya pemimpin. Kata suaminya, saya pemimpin. Tapi begitu Al-Quran menerangkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka para wanita taat dan patuh tunduk kepada Allah karena takut akhirnya dia menjadikan suaminya sebagai seorang pemimpin. Karena itu kata Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah yang pertama dan taati Rasulullah yang kedua, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin-pemimpin di antara kamu. Yang unik kalau kita sedikit membedah ayat ini, kalimat ati Allah tidak ada pada kalimat wa atiul amri minkum, enggak ada. Tetapi ketaatan kepada al-amru minna, para pemimpin di antara kami itu adalah mengikuti daripada Rasul dan Allah. Artinya jangankan kita, bahkan para pemimpin pun harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka memimpin di luar aturan Allah, mereka memimpin berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mentaati mereka. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan kepada kita bahwa ketika sahabat bertanya tentang seorang pemimpin yang selalu menuntut haknya, namun menahan hak kami ya Rasulullah. Apa pertanyaan sahabat kepada Rasul? Bagaimana sikap dan tindakan kami ya Rasulullah? Rasul agak kurang ngedengerin pertanyaan sahabat ini. Sahabat ini bertanya kedua kali atau yang ketiga kali. Setelah itu baru Rasul jawab, isma'u wa ati'u. Dengarkan mereka, taati dan patuhi mereka. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Selain itu Al-Quran dan Rasulnya menerangkan kepada kita, di dalam kita mengikuti para aturan para pemerintah, kita pun menjauhkan dari segala fitnah. Kenapa? Kata Rasulullah bahwa terbunuhnya seorang laki-laki muslim itu lebih berat daripada hilangnya dunia dan semesta alam. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Ustadz Azwan yang telah menjelaskan kembali kepada kita betapa sejarah Islam telah mencatat secara jelas pergantian kekhalifahan banyak diwarnai dengan fitnah-fitnah. Inilah yang disebut dengan dunia. Ada para pembenci, ada juga para pecinta. Lantas ketika kita memilih pemimpin, karakter seperti apa yang digariskan di dalam dinullah Islam? Kiai Jujun Junaidi akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.